Oke, untuk selanjutnya adalah mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ini yang pertama. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori. Dapat juga data tahunan. Dalam diagram batang, dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu, dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam contoh berikut ini. Perhatikan contoh data dan diagram batangnya. Jadi di sini ada data siswa 5 tahun terakhir yang mendaftar di SMP Negeri 4 Sukasera. Tahun 2015, laki-lakinya 60, perempuannya 90. Tahun 2016, laki-lakinya 100, perempuannya 70. Tahun 2017, laki-lakinya 90, perempuannya 120. Tahun 2018, laki-lakinya 100, perempuannya 100. Tahun 2019, laki-lakinya 120, perempuannya 150. Nah, sekarang perhatikan penyajiannya dalam bentuk diagram batangnya. Nah, di sini terlihat pada tahun 2015 disajikan 2 batang. Kenapa? Karena ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi di sini laki-laki adalah gambar berwarna oranye, yang perempuan adalah berwarna biru. Jadi jelas ya, saat kapan kita menggunakan 2 batang di dalam tahun ini, saat kapan tidak. Oke, jelas. Kalau misalnya kita hanya pakai 1 batang, berarti informasi yang kita dapat di sini adalah tahun 2015 jumlah siswa adalah 150. Kalau seperti itu berarti batangannya ada 1. Kalau di sini jelas dibedakan antara laki-laki dan perempuannya. Jadi jelas perbedaannya ya anak-anak. Jadi mudah saja menyajikan ini. Jadi yang bagian mendatar ini adalah tahunnya, yang bagian vertikal banyaknya siswa. Ya, jadi ada di sini tahun 2015 yang warna oranye laki-laki itu 60, yang perempuannya adalah 90. Jadi jelas ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan ke mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya, jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, jumlah siswa tiap tahun. Dalam diagram garis, sumbu mendatar menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu tegak menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Pada bagian sumbu datar dituliskan atribut atau waktu, dan pada sumbu tegak dituliskan nilai data. Ingat, sumbu tegaknya atau yang vertikal itu adalah nilai datanya ya. Yang sumbu datar atau horizontal itu adalah atribut ya, ditulis atribut atau waktu. Jadi jelas ya anak-anak, kayak contoh tadi. Oke, untuk memperjelasnya Pak Guru akan sajikan contoh. Contoh data dan diagram garis. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam sepekan. Perhatikan di sini untuk hari Senin, nilai tukarnya adalah 10.500, hari Selasa 12.800, hari Rabu 11.400, hari Kamis 12.200, hari Jumat 13.800, hari Sabtu 11.500, hari Minggu 14.000. Nah, sekarang perhatikan diagram garisnya adalah seperti ini anak-anak. Oke, jelas di sini hari Senin adalah 10.000. Nah, sesuai data ini ya 10.500. Jadi perhatikan, jadi itu diperkirakan titiknya ada di sana. Oke, bagaimana anak-anak? Paham dengan diagram garisnya? Ini tinggal taruh aja titik untuk Senin, titiknya di mana, Selasa titiknya di mana sesuai dengan nilainya di sini ya, yang di sumbu vertikal atau yang tegaknya ini. Terus Rabu titiknya ada di mana, Kamisnya titiknya di mana, Jumat, Sabtu, Minggu sama titiknya ada di mana. Lalu ambil penggaris lalu hubungkan sehingga terbentuklah diagram garisnya. Jadi jelas ya anak-anak. Kita lanjutkan ke mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran.
Oke, diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen atau dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh adalah 100%, dan jika setiap juring dinyatakan dalam derajat, maka besarnya sudut dalam satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Jadi jelas ya. Sekarang akan disajikan contoh. Jadi hasil pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa diperoleh data sebagai berikut. Nah, untuk ukuran sepatu 33 frekuensinya ada 2. Jadi anaknya ada 2 di sini. Kalau ukuran sepatu 34 itu ada 4. Ukuran sepatu 35 ada 3. Ukuran sepatu 36 ada 2. Ukuran sepatu 37 ada 6 frekuensinya. Ukuran 38 ada 4. Ukuran 39 ada 3. Jadi totalnya adalah tinggal dijumlahkan saja untuk frekuensinya. Jadi ada 24 siswa di sini ya. Oke. Nah, ini kalau disajikan kan ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama bisa pakai persentase atau kemungkinan kedua bisa pakai derajat. Nah, ini yang mana yang lebih cocok silakan dipilih untuk anak-anak. Biasanya dianalisis dari ini. Nah, untuk itu Pak Guru akan berikan sekarang pemaparan kedua hal itu. Yang pertama, ini kita pakai persentase. Perhatikan di sini ukuran sepatunya 33, frekuensinya ada 2. Nah, cara mencari persentasenya ini 2 dari 24 itu berapa persen sih? Kan seperti itu. Ya, 2 dari 24 ini berapa persen? Tinggal 2/24 kali 100% karena kita jadikan bagiannya itu adalah persen. Sehingga hasilnya 8,33%. Oke, yang kedua, yang ukuran sepatunya 34 ada 4. 4 dari 24 total itu berapa persen? Berarti cara mencari 4/24 kali 100%. Sehingga hasilnya 16,67%. Begitu seterusnya. Sehingga persen-persen yang sudah didapat ini masing-masing ukuran sepatu dijumlahkan pasti akan menghasilkan 100%. Kalau lebih dari 100% atau kurang berarti ada salah perhitungan dari anak-anak. Jadi jelas ya. Nah, ini terlihat bagaimana nanti cara menggambarkan kalau bentuk persenannya aja seperti ini. Jadi kan sulit ya anak-anak ya. Jadi kita akan cari ini pakai derajat. Nah, apakah yang pakai derajat lebih mudah keadaannya atau lebih mudah menggambarkan? Kita perhatikan di sini. Nah, untuk ukuran sepatu 33 ya, frekuensi 2. 2 dari 24 berapa derajat? Nah, ingat. Kalau persen total satu lingkaran adalah 100%. Kalau derajat total satu lingkaran adalah 360 derajat. 2 dari 24 berapa derajat? Berarti 2/24 dikali 360 derajat. Tinggal dihitung. Jadi disederhanakan ya. 2 kali 360 itu adalah 720 bagi 24 hasilnya 30 derajat. Begitu seterusnya. Jadi kita dapat ukuran sepatu 33 itu adalah bagian jurinya adalah 30 derajat. Ukuran 34 60 derajat, ukuran 35 45 derajat, ukuran 36 adalah 30 derajat, ukuran 37 adalah 90 derajat, ukuran 38 adalah 60 derajat, ukuran 39 adalah 45 derajat. Jadi jelas di sini setelah digambarkan akan mudah sekali di sini. Ukuran 33 30 derajat tinggal ambil aja busur derajatnya. Sehingga pas sekali gambar diagram lingkarannya seperti ini. Jadi jelas ya anak-anak. Oke, ayo kita menalar. Oke, di sini Pak Guru akan berikan data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 7A. Nah, ini sajikan data berikut ke dalam diagram lingkaran. Nah, perhatikan di sini untuk PNS, di sini banyaknya ada 4. Untuk petani banyaknya ada 16. Untuk pedagang banyaknya adalah 12. Untuk wira swasta banyak 8. Nah, ini jumlah totalnya adalah 40. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, sajikan data berikut ke dalam diagram lingkaran. Jadi di sini Pak Guru akan memberikan kebebasan kepada anak-anak apakah disajikan dalam bentuk persen atau disajikan dalam bentuk derajat, terserah. Nah, selanjutnya ini nanti
tulis jawabannya di kolom komentar. Jadi di sanalah kita pakai diskusi, atau bisa juga penyelesaiannya ini dikirim ke gurunya. Jadi tinggal dikirim WA, dipoto hasil pengerjaannya, dikirim ke WA, sehingga ini menandakan bahwa anak-anak aktif walaupun dalam belajar di rumah bisa memahami bab statistika dengan baik. Nah, jelas ya anak-anak? Oke. Nah, langsung saja. Ini diagram berikut ini menggambarkan mata pelajaran yang paling digemari siswa. Jika banyak siswa dalam kelas 48 orang, maka banyak siswa yang gemar IPA adalah. Nah, ini 48 orang, ini kuncinya adalah semua siswa ya. Nah, jadi kita cari tahu dulu ini karena dalam bentuk derajat. Ini siku-siku, artinya kalau di derajat itu adalah 90 derajat. Siku-siku. Nah, kita isi dulu sini 90 derajat. Kita cari tahu IPA-nya ini ada berapa sih? Oke, berarti ingat total. Ini karena pakai derajat berarti total dalam lingkaran ada 360. Kalau dia biasanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak pakai derajat dia pakai persen. Kalau persen itu adalah totalnya 100 ya anak-anak. Nah, langsung saja untuk IPA. Jadi berapa derajat sih IPA-nya? Jadi IPA-nya ini berarti kita cari tahu 360 derajat dikurang. Jadi bahasa Indonesianya adalah 90 derajat dikurang 170 derajat dikurang 55 derajat. Nah, ini totalnya adalah IPA-nya adalah 45 derajat. Oke. Nah, dari sini kita dengan mudah kita mencari tahu yang gemar IPA ya. Jadi yang gemar IPA berarti kita pakai yang gemar IPA berapa sih derajat IPA-nya? Yang derajat IPA kan 45 derajat dibagi. Nah, ini biasanya sering bingung di sini. Penyebutnya mau pakai apa sih gitu. Nah, tergantung yang diketahui di sini. Pengalinya di sini adalah jumlah seluruh siswa. Berarti penyebutnya kita pakai 360 derajat. Karena pengalinya adalah seluruh siswanya. Oke. 48 orang di sini. Nah, kalau dia yang diketahui adalah matematik. Nah, pengalinya ini misalnya, jika banyak siswa dalam kelas itu adalah jika banyak siswa yang gemar matematika adalah 48, berarti penyebutnya jangan pakai 360. Ini jangan pakai 360, tapi pakai derajat dari matematik. Itu aja yang menjadi penekanannya sebenarnya. Kita akan bahas tuntas di sini. Nah, dari sini bisa kita dapatkan, jadi tinggal disederhanakan saja ya. Jadi ini kita coret. Nah, sama-sama bagi 45. Yang ini 1/360 bagi 45 adalah 8 dikali 48. Nah, tinggal dibagi aja. Jawabannya 6 siswa ya, 6 orang. Nah, jadi jelas ini ya, 6 orang. Oke. Nah, selanjutnya coba kita akan cari di sini. Nah, ini udah terjawab sebenarnya. Sudah terjawab, jawabannya 6 anak. Nah, sekarang bagaimana kalau kita cari yang bahasa Indonesia? Ada berapa? Jadi yang gemar bahasa Indonesia, yang gemar bahasa Indo. Oke, nah dengan mudah kita bisa temukan di sana 90 derajat. 90 derajat per 360 derajat. Nah, karena di sini pengalinya adalah seluruh siswa ya. 48 siswa orang. Nah, sama dengan kita sederhanakan 90 ini adalah 1/4 dikali 48 orang sama dengan, jadi 48 bagi 4 sama dengan 12 orang atau 12 anak. Nah, jadi jelas ya. Nah, ini sudah terjawab. Nah, kadang di soal ini tidak diketahui. Dia tidak diketahui di sini. Misalnya seluruh siswa tidak diketahui. Ini seluruh siswa tidak diketahui yang 48. Jadi kita akan gambarkan soalnya di sini misalnya ya, sama persis diagramnya lingkarannya, cuma yang diketahui. Jadi misal yang diketahui adalah yang gemar ini. Misalnya yang diketahui yang gemar IPA ya, diketahui yang gemar IPA sesuai data ya.
gemar IPA-nya adalah 6 orang. Pertanyaannya adalah berapa yang gemar bahasa Indo? Ini kuncinya sudah kita kerjakan ke 12 ya. Nanti cocok nggak gitu ya. Yang gemar bahasa Indonesia ada berapa? Nah, ini yang akan kita cari. Oke. Nah, sekarang biasanya kesalahan yang sering terjadi ya, biasanya seperti ini. Orang yang bahasa Indo, ini yang gemar bahasa Indo ya. Yang gemar bahasa Indo sama dengan biasanya orang kerjain seperti ini dia. Bahasa Indonesia kan 90%, 90 derajat di sana. 90 derajat per 360 derajat dikali 6 seperti itu. Coba perhatikan di sini. Ini kebanyakan siswa sering kita temui seperti ini. Nah, jelas-jelas di sini pengalinya adalah ini milik gemar IPA. Jadi harusnya apa? 360 ini harus pakai derajat dari yang IPA. Itu aja kuncinya sebenarnya. Jadi harusnya yang gemar bahasa Indo ya, yang gemar bahasa Indo, bahasa Indonesia sama dengan persentasenya berarti 90 derajat per. Nah, ini kita mau isi di sini. Nah, karena yang diketahui adalah 6 orang ini, pengalinya 6 orang adalah gemar IPA, kita cari tahu di sini gemar IPA-nya berapa derajat. Nah, di dalam soal kan 45 derajat. Berarti di penyebutnya harus pakai 45. Nah, seperti itu. Jadi ini pakai 45 derajat. Oke. Jadi ini sederhanakan, kan bisa dibagi ya di 2 kali 6 sehingga hasilnya 12 orang. Nah, ini yang jadi kuncinya ya. Nah, sama ya. Seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi itu sudah bisa diatasi di sini ya. Atau pakai apa? Dasarnya pakai aja perbandingan ya. Jadi saya akan temukan perbandingannya. Jadi yang gemar IPA kalau yang di atas ini pakai aja perbandingan, berarti yang gemar IPA berbanding gemar bahasa Indo. Nah, ini sama dengan derajat IPA berbanding derajat bahasa Indo. Nah, ini dasarnya. Nah, ini pakai hukum perbandingan aja sebenarnya untuk menjawab soal di sana. Jadi biar nggak salah konsep ya. Jadi jelas ya, tinggal ganti-ganti aja kali silang, nanti akhirnya akan dapat seperti itu gitu loh. Nah, yang gemar IPA tadi kan diketahui nggak? Diketahui ya, yang gemar IPA ini 6 orang. Di 6 per, nah yang gemar bahasa Indonesia kita sebut aja X ya, sama dengan yang derajat IPA-nya adalah 45 derajat per bahasa Indonesianya 90 derajat. Oke, kita sederhanakan di sini, sama-sama bagi 45, di sini 1, di sini 2. Kalikan silang sekarang ya. X kali 1 ya. X dikali 1 sama dengan 6 dikali 2. Jadi X sama dengan 12 orang. Jadi jelas ya. Sudah terkupas tuntas di sini. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini kita kupas tuntas juga. Diagram di bawah ini menunjukkan pelajaran yang paling disukai siswa di suatu kelas. Jika siswa yang menyukai matematika 40 orang, maka perbandingan banyak siswa yang menyukai IPA dan bahasa Indonesia. Oke. IPA dan bahasa Indonesia. Sekarang kita cari tahu dulu. Nah, ini sama, pakai derajat juga. Jadi di sini harus kita cari tahu dulu, ini udah jelas-jelas 90 derajat ya. Kita cari tahu IPA-nya ada berapa derajat. Tadi IPA sama dengan berapa derajat dia ya? Berarti 360 derajat dikurang 90 derajat dikurang 110 derajat dikurang 60 derajat dikurang 80 derajat. Kalau dihitung-hitung ini hasilnya adalah 20 derajat. Oke, jelas ya. Nah, di sini efektivitas dalam menjawab soal ya. Karena di sini
Yang ditanyakan adalah perbandingan, nih semacam perbandingan IPA dengan bahasa Indonesia. Jadi kita nggak perlu kita mencari IPA-nya berapa, bahasa Indonesia-nya berapa. Cukup dengan derajatnya aja kita bandingkan ya. Berarti IPA berbanding bahasa Indo. Kita bandingkan saja derajatnya. Jadi IPA-nya 20 derajat berbanding. Jadi bahasa Indonya adalah 60 derajat. Jadi sudah terjawab sebenarnya nih. 1 berbanding 3. Ya, 1 banding 3 sudah terjawab. Nah, kok bisa seperti ini? Apa kita nggak perlu cari berapa banyak IPA, berapa banyak bahasa Indonesianya? Nah, lain halnya ya. Jadi lain halnya kalau yang ditanyakan adalah misalnya jumlah siswa yang menyukai IPA dan bahasa Indonesia. Nah, kalau seperti ini masing-masing sah kita cari, karena nggak mungkin kita perbandingannya dijumlahin ya. Jadi kalau seperti ini berarti kita harus cari tahu. Nah, ini yang diketahui ya. Yang diketahui adalah ini yang sudah kita bahas. Ini 40 ini adalah milik matematika. Oke. Berarti untuk mencari IPA, jadi yang menyukai IPA ya. Menyukai IPA sama dengan derajat IPA-nya berapa? Udah dicari oleh 20 derajat per. Nah, ini perhatikan pengalinya apa? Karena pengalinya adalah 40 ini yang menyukai matematika. Kita lihat MTK-nya. Nah, ini derajatnya adalah 80. Berarti penyebutnya kita pakai 80 derajat. Sama dengan, kita sederhanakan di sini ya. Nah, ini dengan ini kita sederhanakan. Berarti hasilnya berapa? Ini 2, ini 1. Jadinya 20 bagi 2 hasilnya 10. Jadi 10 siswa. Nah, sekarang kita akan cari yang gemar bahasa Indo atau yang menyukai. Kita cari menyukai bahasa Indo. Sama dengan bahasa Indo berapa tadi? Di bahasa Indonesia 60 ya. Jadi 60 derajat sesuai di soal. 60 derajat per. Nah, kembali lagi karena ini 40 pengalinya MTK, jadi pakai 80 derajat milik MTK-nya. Oke, jelas ya. Jadi kita sederhanakan aja ini. Oke, sederhanakan jadinya ini 2, 60 bagi 2 adalah 30 siswa. Oke, ini sah kita cari masing-masing. Jadi jumlahnya adalah jumlah total yang gemar IPA plus BI Indo adalah 10 ditambah 30 sama dengan 40 siswa. Jadi jelas ya. Saat kapan kita pakai perbandingan langsung, saat kapan kita cari masing-masing. Oke. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Oke. Diagram lingkaran islami menunjukkan data menurut sepeda motor selama 4 bulan di muncul bursa motor. Jika banyak motor yang terjual pada bulan Januari 48 unit, maka banyak penjualan. Nah, ini lihat Januari. Ya, ini kembali lagi bukan seluruhnya diketahui ya. Maka banyak penjualan sepeda motor di bulan April. Oke. Di bulan April kita cari tahu nih. Ini pakai persen ya. Pas sekali berarti tadi derajat-derajat aja. Kita cari Aprilnya. April berapa derajat, berapa persen? Oke, kita cari berarti 100 dikurang 30 dikurang 20 dikurang 15. Jadi totalnya ada berapa? Aprilnya 70 50 berarti 35%. Oke, jelas ya. Sekarang tinggal cari aja. Jadi yang bulan Aprilnya, pertanyaannya di sini penjualan April. Oke, penjualan April. Jualan April sama dengan
35%, ingat per. Nah, tergantung, jangan pakai 100%. Kita pakai 100% di bawahnya apabila total penjualan semua dari Januari, Februari, Maret, April diketahui. Sementara yang di sini yang diketahui adalah bulan Januari ya. Jadi bulan Januari di sini diketahui. Nah, maka pakai Januari di sini 15 ya. 15% kita kalikan dengan 48. Oke, kita sederhanakan ya. 35 sama-sama bagi 5 ya. 7/3. Oke, persennya hilang kali 48. Kita coret 48 bagi 3 berapa? 16 ya. 7 kali 16 sama dengan berapa? 7 kali 16. 112 unit. Oke, jelas sekali.